Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Kimia Organik 2 di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Yahdiana Harahap, akan melanjutkan perkuliahan daring pada sesi kedua dengan senyawa nitro. Pada sesi kedua ini, kita akan membahas tentang pengertian, tata nama, pembuatan, dan reaksi dari senyawa nitro. Perhatikan struktur kimia berikut ini. Senyawa nitro dengan rumus umum RNO2 atau ARNO2. Di slide ini Anda bisa melihat senyawa dengan inti alifatis atau aromatis yang mempunyai gugus nitro sebagai satu-satunya substituen. Merupakan derivat alkana dengan menggantikan satu atom hidrogennya dengan gugus nitro. Nitroalkana adalah isomer dari ester alkil dengan asam nitrit, yaitu alkil nitrit, di mana gugus NO-nya itu terikat pada atom C melalui atom O. Bisa dilihat di sini, nitrometana, kemudian yang di sebelahnya adalah metil nitrit, isomernya yang dalam bentuk ester. Sekarang kita masuk ke tata nama UPAC dengan menyebutkan nitro terlebih dahulu, kemudian diikuti senyawa intinya. Di sini ada beberapa contoh, misalnya nitroetana, 2-nitropropana, nitrobenzena. Selain mononitroalkana, ada juga polinitroalkana, seperti trinitrometana atau nitroform, kemudian ada tetranitrometana. Kita mulai dari senyawa nitroalifatis. Senyawa nitroalifatis disebut juga sebagai nitroalkana atau nitroparafin. Pembuatannya dengan mereaksikan metana, misalnya ya, metana dengan asam nitrat pada suhu tinggi ya sampai 500 derajat Celcius, maka nanti akan dihasilkan nitrometana plus air. Untuk reaktivitasnya, alkana dengan atom C sekunder dan tersier itu lebih mudah bereaksi dengan asam nitrat. Kalau alkananya lebih tinggi di nitrasi, maka akan dihasilkan campuran beberapa isomer dari senyawa nitro. Seperti terlihat pada slide berikut ini. Di sini misalnya propana direaksikan dengan asam nitrat pada suhu tinggi 400 sampai 500 derajat Celcius. Anda bisa melihat bahwa dihasilkan ada 4 isomer ya dari nitropropana, kemudian 2-nitropropana, nitroetana, dan nitrometana. Yang kedua, di dalam laboratorium, nitroalkana dibuat dengan memanaskan alkil bromida atau alkil iodida dengan larutan natrium nitrit di dalam dimetil formamida yang mengandung sedikit urea. Ini merupakan reaksi Kornblum. Di sini bisa terlihat alkil iodida direaksikan dengan natrium nitrit dengan adanya sedikit urea, maka nanti akan terbentuk ya nitroalkana dengan hasil samping natrium iodida. Contohnya di sini adalah 2 iodo oktana direaksikan dengan natrium nitrit dengan adanya urea, maka nanti akan dihasilkan 2 nitroalkana dan juga ada esternya yang di sebelahnya ya. Kemudian natrium nitrit juga bisa diganti dengan perak nitrit ya, AgNO2. Nah, di sini lebih bagus nanti dihasilkan nitroalkana primernya ya, bisa lebih banyak. Kalau tadi di atas contohnya lebih sedikit ya, kalau di sini bisa dihasilkan sampai 83%. Ya, contohnya tadi masih yang iodo alkana direaksikan dengan AgNO2, maka dihasilkan senyawa nitroalkana. Ya, yang ketiga, nitroalkana tersier bisa disintesis dengan hasil terbaik dengan mengoksidasi tersier alkil amina dengan kalium permanganat sebagai oksidator. Ini merupakan reaksi Kornblum, yaitu di sini terlihat ya senyawa tersier amin kemudian dioksidasi, maka nanti akan dihasilkan senyawa nitroalkana tersier. Kemudian yang keempat, nitrometana dapat juga dibuat dengan memanaskan asam kloroasetat dengan larutan natrium nitrit. Ini merupakan reaksi Kolbe. Di sini contohnya adalah kloroasetat kemudian direaksikan dengan natrium nitrit, maka nanti NO2-nya akan menggantikan Cl ya, dihasilkan nitroasetat. Selanjutnya dilakukan proses dekarboksilasi di mana nanti CO2 akan lepas, maka akan dihasilkan nitrometana.
Kemudian yang kelima, tetranitrometana dapat dibuat dengan mereaksikan asam nitrat pekat berasap dengan astat anhidrat pada suhu rendah, yaitu suhu dingin. Nah, di sini terlihat ya untuk mensintesis tetranitrometana, ya asam nitrat direaksikan dengan astat anhidrat, maka akan dihasilkan tetranitrometana, hasil sampingnya asam astat dan CO2 serta air. Selanjutnya kita masuk ke reaksi. Ya, yang pertama nitroalkana primer dan sekunder merupakan asam lemah. Ya, maka dia bisa direaksikan dengan basa kuat menghasilkan suatu garam. Nah, garam ini akan larut di dalam air. Di sini bisa dilihat nitroetana. Ya, dia mempunyai bentuk tautomerisasi ya terhadap senyawa imin di sebelahnya. Kemudian kalau direaksikan ini dengan basa kuat, maka akan terbentuk suatu garam yaitu natrium etil nitronat. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah senyawa 2-nitropropana. Ini juga mempunyai tautomerisasi ya senyawa intermediate-nya senyawa imin, kemudian ini akan bereaksi dengan basa kuat akan menghasilkan natrium isopropil nitronat. Yang kedua adalah nitroalkana bisa direduksi menggunakan logam, dalam hal ini adalah SN dan HCl suasana asam, maka akan menghasilkan senyawa amina. Selanjutnya kita masuk ke senyawa nitroaromatis, contohnya nitrobenzena dan nitrotoluena. Pembuatan nitrobenzena dengan mereaksikan benzena dengan asam nitrat pekat dengan katalis H2SO4 pekat. Nah, di sini bisa terlihat ya, benzena direaksikan dengan asam nitrat pekat dengan katalis H2SO4 pekat, pertama akan dihasilkan nitrobenzena. Kemudian dengan HNO3 pekat berlebih, maka akan terbentuk ya di nitrobenzena, dan selanjutnya kalau masih berlebih HNO3 pekatnya, maka akan terbentuk trinitrobenzena. Kemudian pembuatan nitrotoluena, sebagai bahan dasarnya adalah toluen. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi direaksikan dengan asam nitrat pekat dengan katalis H2SO4 pekat. Pertama akan terbentuk ya senyawa nitrotoluen, ortonitrotoluen, paranitrotoluen, dan metanitrotoluen. Selanjutnya yang orto dan para bisa membentuk senyawa ya 2,4 dinitrotoluen. Dan seterusnya kalau HNO3 pekatnya berlebih, maka bisa terbentuk trinitrotoluen. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tata nama, klasifikasi, prinsip, dan mekanisme reaksi senyawa nitro. Demikianlah perkuliahan kita kali ini, kita telah mempelajari materi tentang senyawa nitro. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi kedua ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.